Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran PPKN. Untuk materi hari ini yaitu mengenai pandangan HAM dalam ideologi Pancasila. Yuk kita lanjut. Nah, sebelumnya kalian telah mengetahui atau pernah mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai ideal. Yang kedua, nilai instrumental. Yang ketiga, nilai praksis. Ketiga nilai ini selalu ada di dalam Pancasila. Nah, apa saja sih penjelasan dari masing-masing nilainya? Yuk ke slide selanjutnya. Nah, yang hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nah, sebelumnya kalian telah ditugaskan untuk identifikasi mengenai HAM dalam nilai-nilai ideal Pancasila. Nah, apa sih nilai ideal itu? Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Oleh karena itu, karena HAM dengan Pancasila itu berhubungan, maka sifat HAM dan Pancasila itu sama, yaitu bersifat universal. Nah, jadi nilai ideal Pancasila adalah nilai yang ada pada Pancasila itu sendiri. Contohnya, yang di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka memiliki nilai ideal berupa nilai ketuhanan. Untuk sila kedua memiliki nilai kemanusiaan. Untuk sila ketiga memiliki nilai persatuan. Untuk sila keempat memiliki nilai kerakyatan. Dan untuk sila kelima memiliki nilai keadilan. Itulah nilai-nilai ideal sila-sila pada Pancasila. Nah, ini tugas kalian yang minggu kemarin, masih ingat tidak? Nah, kalian minggu kemarin menjelaskan atau mengidentifikasi contoh-contoh dari HAM yang terdapat pada nilai ideal Pancasila. Nah, bisa kalian baca sebagai berikut. Yuk, kita next. Nah, untuk yang kedua, selain HAM dalam nilai ideal Pancasila, karena Pancasila punya nilai instrumental, maka HAM juga terdapat dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Apa sih nilai instrumental itu? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi pada setiap Pancasilanya. Nilai instrumental Pancasila sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan seluruh sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Nah, untuk HAM dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila sendiri dijabarkan melalui peraturan yang ada mengenai HAM itu. Contoh, misalnya di nilai ideal Pancasila sila pertama yaitu nilai ketuhanan, itu di nilai instrumentalnya maka peraturan mana yang mengacu kepada nilai ketuhanan tersebut. Nah, jadi isi dari nilai instrumental Pancasila itu berupa peraturan, misalnya berupa pasal-pasal, ataupun berupa undang-undang, ataupun juga berupa ketetapan MPR, Presiden, sampai ke peraturan daerah. Itu inti dari nilai instrumental sila-sila Pancasila. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir, Pancasila memiliki nilai praksis. Nah, apa sih nilai praksis itu? Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam keseharian. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.
Hal tersebut dikarenakan Pancasila adalah ideologi terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat diwujudkan berupa yang tadi, yaitu keseharian, pengalaman dalam keseharian kita. Nah, nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kesehariannya. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai praksis itu adalah nilai yang kita terapkan berupa action, tindakan yang dilakukan masyarakat yang sifatnya positif dari masing-masing nilai Pancasila. Nah, contoh yang pertama, nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan ini merupakan nilai ideal Pancasila. Lalu, nilai instrumental dari nilai ketuhanan tersebut ada di pasal berapa? Nah, setelah kita tahu pasalnya pasal berapa, aturannya mengacu kemana, maka harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini disebut dengan nilai praksis. Nah, jadi ketiga nilai dalam Pancasila ini berhubungan erat dengan HAM. Karena HAM dan Pancasila memiliki sifat yang sama, yaitu sifatnya universal. Lalu, HAM mengacu kepada nilai-nilai kemanusiaan, dan Pancasila juga mengacu kepada nilai kemanusiaan tersebut. Sebagai contoh, nilai ketuhanan, maka kita akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku yang positif. Contohnya adalah toleransi antar umat beragama. Nah, jadi toleransi antar umat beragama ini adalah mendukung setiap umat beragama untuk bebas menjalankan kegiatan keagamaannya. Nah, dari sila pertama sampai sila kelima itu mengacu kepada nilai kemanusiaan. Nah, inilah mengapa HAM dengan Pancasila itu saling berhubungan. Karena sifatnya sama, yaitu universal, dan tujuannya yang sama, yaitu untuk mementingkan rasa kemanusiaan seluruh warga negara. Seperti itu. Nah, jadi inilah contoh-contoh dari nilai praksis. Nah, untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, tenggang rasa kepada orang lain. Nah, untuk yang ketiga, persatuan Indonesia. Action yang kita lakukan yaitu dengan cara cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, dan keempat dan kelima juga seperti itu. Jadi, nilai ideal itu yang terdapat dalam Pancasila itu sendiri, nilai instrumental berupa peraturan-peraturan, dan nilai praksis berupa action. Action yang berupa sikap positif yang dilakukan setiap harinya, mengacu kepada nilai Pancasila tadi. Seperti itu. Nah, jadi HAM dalam ideologi Pancasila itu terdiri dari nilai ideal, instrumental, dan praksis. Nah, saya harap kalian paham dengan penjelasan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau bagian yang tidak kalian mengerti, silakan kalian tanyakan melalui Google Classroom ataupun chat pribadi. Nah, setelah kalian menyaksikan dari materi atau pembahasan kali ini, yuk kita langsung move ke Google Classroom untuk menerapkan pemahaman kita yang sudah kita dapat barusan. Oke, sampai jumpa di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.